Ada orang komen di tentang saya balas komentar seseorang, Ibu masih ingat nggak dengan Purwanti, seorang bandar narkib pada waktu itu ya. Anda ini mengadu domba Bapak Jokowi ya. Siapa yang mengadu domba Bapak Jokowi? Ada pula tuh dia menjawab Jokowi dilawan. Ini kasus 2010 bro, 2010 itu kasus Antam. 109 ton emas yang diedarkan di pasaran maupun yang dijual ke luar negeri itu distempel pakai PT Antam. Ya, timah juga ada pada waktu itu ya. Jadi untuk menghilangkan isu-isu maraknya isu saat ini, apalagi dengan kasus Pina. Karena korupsi kita ini besar, agar media itu menutupi kasus yang namanya orang mendesak Bapak Jokowi atas kasus yang namanya timah, pajak, dan lain-lain ya. Makanya saya bilang jangan terkecoh lah kalian. Ada yang kesurupan, saya nggak kenal, selalu kesurupan. Kemudian Linda memberikan statement, panggil aja setannya. Halo, anak-anak itu termasuk Linda itu menerima suap ya. Makanya saya bilang, ada lagi tuh yang komen, dia bilang fitnah ibu ini. Saya bukan fitnah, analisis dari saya, dari penglihatan saya. Kunci satu-satunya adalah orang yang menangkap namanya Peggy Setiawan palsu itu. Ya, yang mengaku sebagai polisi itu, yang menangkapnya itu, yang hampir menutup mulut yang namanya Peggy Setiawan, bicara di wawancarai yang namanya wartawan. Ya, jadi kedua orang itu ya, satu diantaranya yang jelas di mata saya itu satu ya, yaitu salah satunya dia adalah kuncinya loh, kunci saksi ya, saksi dari tragedi itu. Karena apa? Dialah tahu persis kejadiannya, dia bungkam ya, dia bungkam, nggak mau jujur ya, tahu persis dia itu dibayar oleh siapa, orang yang menyamar itu siapa namanya, samaran-samaran itu di hadapan anak-anak geng motor itu. Ayolah anak-anak geng motor itu buka suara dong, meskipun bapak-bapak kalian itu terlibat ya. Ini negara Indonesia ini butuh cemerlang hukum ya. Hukum itu dicemerlangkan gitu loh, berlaku dari atas sampai ke bawah gitu. Ada pula nih yang komen sini, ibu ini harus ditangkap ini katanya, cuap-cuap nggak jelas bro, jelas saya itu bicara. Kunci satu-satunya, tolong Pak Polisi yang lainnya panggillah Kapolri yang dari 2010 lalu ya. Kemudian itu saksi kunci yang saya tahu itu yang menangkap Peggy Setiawan yang palsu, seorang kuli bangunan itu, dia tahu persis karena dia sangat dekat sama anak geng-geng motor itu. Saya berani sumpah kalau dia nggak mau mengaku, terkutuklah dia ya. Kalau dia nggak mau mengaku, terkutuklah. Boleh ada juga orang-orang ini yang nyebelin itu ya, membuat statement uya-kuya, menghipnotis si A, si B, si C dan Z ya. Nah itu kalau memang yang namanya uya-kuya itu membantu negara ini, apa salahnya sejak Sambo dulu? Ya kan saya bilang sejak Sambo dulu, uya-kuya, peranan uya-kuya penting. Kalau memang dia itu pinter menghipnotis seseorang, ya hipnotis itu pejabat salah satu biar terbongkar gitu kan. Nah ya, komentar-komentar Anda di situ bukan tidak ditanggapi sama saya, apalagi untuk membalasnya, menekan komentar tersebut, atau masih saya saring ya. Jadi kalau ada yang mau menangkap saya, hati-hati bu mulutnya dan sebagainya macam. Apa salahnya saya menginformasikan itu? Inti dari semua itu ya, tolonglah interogasi itu penangkap yang namanya Peggy Setiawan. Ya, dia tahu kuncinya ya, kunci dari permasalahan itu dia tahu persis, dia yang rahasiakan, dia kunci rahasianya loh ya, bukan pelaku, dia bukan pelaku ya, dia kunci rahasianya itu ya. Orang itulah yang menyodorkan sesuatu uang ya berbentuk suapan itu untuk anak-anak geng motor itu
ya bersama 2 temannya lagi ya. Ada lagi loh, 2 orang lagi loh ya. Jangan salah. Ya, dia itu disuruh ya, disuruh, bukan berarti dia pelakunya. Dia itu disuruh, dia kunci rahasia itu ada di dia. Ya. Jadi jangan terkecoh lah, Bro. Ini kan di saat ini pemerintah ini mengangkat kasus-kasus triliunan, ratusan triliun, bahkan mencapai 3.000 triliun. Dikecohkan dengan gegernya pencarian seorang Peggy Setiawan. Peggy Setiawan seseorang itu gini. Ada yang bilang Roni ya, dia dirubah namanya dan sebagainya karena seorang Bapak Rudi itu menikah lagi ya. Nah gitu alasannya. Nah gini, enggak hanya itu aja alasannya, nyawa keluarga Bapak Rudi memang terancam semua ya. Ada seorang jenderal ya, yang saya lihat ini seorang jenderal ya kepolisian itu, ada salah satu yang jujur banget tapi dia bungkam, tapi suatu saat dia akan buka itu. Nah ada pula ini kata orang ini Sambo kedua katanya ya, jilid kedua ya, ini Sambo jilid kedua. Ini kan peristiwa udah lama, Bro ya. Jadi saya udah bilang dulu ya di live streaming pada saat kita membahas masalah apa tuh di YouTube ya. Nah, masalah kecurangan pemilu ya. Nah, ada 2 sisi di yang namanya Sambo. Ada sisi baik dan tidaknya. Kalau Anda di situ komen bilang coba kali aja Sambo bisa bongkar itu ya. Sambo punya catatan tertentu, pasti tahu. Pak Sambo pasti tahu ya. Itu rahasia itu. Karena itulah, Bro, ya ini menyatut yang namanya pejabat. Tapi insya Allah orang yang jujur banget di kepolisian itu nanti bukalah bicara, tidak perlu takut, Pak. Ya, bicaralah, tidak perlu takut menurut saya. Ungkaplah, ya, agar kenapa korupsi kita juga bisa terungkap, kasus ini juga bisa selesai. Itu harapan saya, ya. Jadi kunci satu-satunya tolong interogasi orang yang memberikan informasi pada anak-anak geng tersebut. Tidak perlu ini kesurupan lah, ini itulah, ya ini semuanya itu bayaran, kemudian mel-mel. Nah, bagus juga sih ya para televisi swasta itu yang memanggil orang-orang mantan narapidananya itu ya, dipanggil, diwawancarain, semakin akan terkuat ya, semakin akan terkuat. Semakin banyak mereka diwawancarai, diituin, pasti akan terkuat ya, pasti akan terkuat. Banyak-banyaklah mereka itu diinterogasi, pasti terkuat. Seperti ada yang mel-mel itu ya, mel-mel dia mengetahui tapi celananya siapa namanya itu Linda udah beda dan sebagainya. Mereka ini mendapatkan jumlah uang yang sangat besar ya. Percayalah, mereka ini mendapatkan uang dengan jumlah yang besar. Tidak sedikit loh, termasuk Lindanya. Ya itu bukan fitnah. Bukan fitnah loh ya. Bukan fitnah, saya bukan siapa-siapa. Suatu saat akan terkuat. Percayalah itu ya. Masih ada, mudah-mudahan seorang polisi yang jujur banget itu menyimak konten saya ini yang ada di YouTube ya. Mudah-mudahan ya ucapan saya itu kena banget gitu ya. Saya harap Bapak walaupun pakai akun bodong ya, komenlah di konten saya, benarkan ucapan saya ini, Pak. Ya, agar tidak menimbulkan fitnah bagi yang lain. Kasihan yang namanya orang-orang kecil jadi korbannya, semakin ditangkap aja orang-orang kecil. Termasuk saya yang bicara, suruh ditangkap. Jadi begitu, Pak. Negara kita ini ingin cemerlang undang-undangnya, gitu aja, Pak. Ya. Semoga Bapak Jenderal itu menonton saya. Dan beliau sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah, Pak, untuk negara. Salam NKRI. Ya. Jujur itu musuhnya banyak. Salam NKRI. Sehat selalu ya, Pak.
Anda pasti tahu